untuk kehidupanmu. Ku serahkan hidup ini untukmu aku. Oh, ku jadikan hati
firman-Mu, akan merenungkan firman-Mu Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan. Bukonang Tuhan, Engkau yang menyertai hamba-Mu Tuhan, Engkau yang mampukan dia Tuhan atas menyebarkan firman-Mu Tuhan. Dan Engkau yang bekerja, bukan hamba-Mu yang bekerja, tapi Engkau yang bekerja Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan. Engkau sungguh baik dan teramat baik Tuhan. Sempurnakan Tuhan yang kurang sempurna ini Tuhan, hanya dalam nama Kau sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam ya. Mari kita akan responi apa yang Tuhan sampaikan di dalam kehidupan kita semua ya. Kita tahu kehidupan yang saat ini kita jalani ya, kita tahu bukan tambah baik loh Ibu Bapak yang terkasih. Karena memang firman Tuhan itu harus digenapi ya. Yaitu apa? Tuhan katakan di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5, Tuhan katakan semuanya itu kita tahu ya, semakin sukar. Ya, kita tahu kalau kita melihat terus hari-hari mendatang ya, kita diingatkan oleh Tuhan. Tetapi hari ini kita bersyukur, kita tidak usah takut, kita itu punya Tuhan yang dahsyat. Amin. Kita punya Bapa yang baik yang menjamin hidup kita. Yang terpenting adalah hari ini kita diingatkan oleh Tuhan ya, bagaimana supaya hidup kita itu betul-betul ya hadapi apapun ya. Yang namanya kita tahu ya, hidup ini harus ya tuh sungguh-sungguh mengikuti menjalani ini. Kita kadang-kadang hadapi ini, hadapi itu. Kadang-kadang banyak orang yang sampai ya karena masalah meninggalkan Tuhan Yesus. Bahkan kadang-kadang sampai orang putus asa. Tapi hari ini Tuhan mau ingatkan dalam hidup kita, kita tidak usah putus asa. Yang juga dengan amin. Karena apa? Tuhan berikan kepada kita itu beda dari yang lain. Kita akan terima special favor dari Tuhan. Amin. Katakan kiri kanan, dapat special favor dari Tuhan ya. Ingat, dapat perkenanan. Ini bukan cuma perkenanan, tapi lebih lagi kita akan terima kebaikan-kebaikan Tuhan yang luar biasa. Ibu Bapak yang terkasih, tapi Bu masa bisa Bu? Mana mungkin bisa. Karena ingat, itu janji Tuhan ya. Tuhan mau ingatkan dalam hidup kita ini loh. Kalau orang terima special favor dari Tuhan, terima kebaikan Tuhan, janji Tuhan itu apa? Saya percaya semua di tempat ini sudah hafal itu. Mazmur 37 ayat 23 sampai ayat 26. Firman Tuhan katakan apa? Tuhan menetapkan langkah orang hidupnya berkenan kepadanya. Kalau jatuh tidak akan tergeletak. Tangan Tuhan menopang ya. Sejak dari muda sampai hari tua, kata Tuhan, orang benar gak pernah dibiarkan, gak pernah ditinggalkan, tidak akan minta-minta, sampai keturunannya tidak akan pinjam, malah meminjami. Wah, itu janji Tuhan. Berarti ingat, hari ini Tuhan mau katakan bagaimana supaya kita ini ya dapat special favor dari Tuhan. Apa yang harus kita lakukan tadi loh? Berkenan, Ibu Bapak terkasih. Orang yang berkenan kita akan terima janji Tuhan. Nah, siapa? Kalau kita melihat kenapa kok dapat special favor dari Tuhan ya? Ternyata kita tahu murid Yesus itu 12 murid ya toh. Dan di mana intinya murid Yesus itu 12 murid. Tapi kan ada lagi yang 70 murid ya. Tetapi yang intinya ini loh 12. Coba 12 murid yang dapat special favor dari Tuhan cuma satu loh. Wah. Tapi hari ini pun juga kita ya diingatkan, banyak orang yang percaya Yesus ya, tetapi ingat orang lain. Kenapa ya? Orang lain itu ya tuh alami ini alami itu, nggak ada pertolongan. Tapi kalau kita katakan kiri kanan, selalu ada pertolongan. Amin. Dan banyak ya kadang-kadang kita lihat ada orang-orang yang juga sama ya seiman dengan kita. Ibu bersyukur bu, waktu baik bu, aku ditolong Tuhan, aku diberkati Tuhan. Orang lain semua ordernya sepi, tapi kita rame. Amin. Karena apa itu? Karena Tuhan dapat spesial favor dari Tuhan. Nah, apa yang harus kita contoh dari firman Tuhan ini? Kita mau seperti satu murid Yesus itu yang dapat spesial favor. Siapa ya itu ya? Ayo kita baca dulu Matius 16 ya. Kita percaya kita akan seperti murid Yesus ini, dan kita juga murid Yesus, kita adalah anak Yesus juga ya. Matius 16 ya, ayat 18 dan 19. Semua perkatakan Bapak Ibu yang terkasih. 1, 2, 3. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Luar biasa. Ternyata siapa yang dapat spesial dari Tuhan? Petrus. Coba 12 murid orang loh ya,
Tapi yang dapat spesial dan favor dari Tuhan ini Petrus, aku akan ya Tuhan mendirikan tadi di atas batu karang ini. Bahwa akan dikatakan, ingat aku akan mendirikan jemaatku, Allah maut tidak akan menguasainya. Ingat, yang namanya kehidupan ini Ibu Bapak terkasih, ada maut. Siapa maut itu? Ya, kita tahu upah dosa adalah maut. Berarti kita kalau kepingin saat ini hidup dalam perkenanan Tuhan, harus hidup dalam kebenaran. Itu penting sekali. Dan ini yang Tuhan mau sampaikan. Bahkan yang saya senang yaitu apa? Sudah dilepaskan dan juga dari maut, yaitu kita tidak akan masuk dalam yaitu apa neraka, kita terima keselamatan, kita masuk surga. Itu perkenanan Tuhan loh ya. Bukan cuma itu, tapi saya melihat diberi kunci. Yesus ini memberikan kunci kepada siapa? Petrus. Tahu nggak kunci itu berapa? Betapa pentingnya kita itu punya kunci. Ya, coba yang bawa kotak mobil, bawa kunci rumah. Coba kalau kita tidak punya kunci, kita tidak bisa masuk ke rumah, tidak bisa masuk ke mobil kita. Bahkan mobil kita tidak kita kunci, bisa-bisa nanti pencuri atau apapun. Rumah kita pun juga. Jadi betapa pentingnya kunci yang Tuhan berikan itu kepada Petrus. Hari ini kunci itu juga diberikan kepada kita semua. Amin. Ternyata Tuhan mau ingatkan dalam kehidupan kita ini, kalau orang dikasih kunci itu tidak sembarangan. Contohnya begini ya, kalau saya ya tahu contohnya saat saya dengan Bu Santi ya, dengan Bu Santi saat apa ya tahu saya ini ya tahu saat ini apa ya tahu saya bisa diberi kunci oleh Bu Santi, maksudnya kunci rumahnya ya, itu tidak sembarangan loh. Kenapa? Pasti saya ada hubungan karib dengan Bu Santi. Bu Santi pasti akan percaya dengan saya. Misalnya ya ini ada acara ya, tiba-tiba ya misalnya acara di Pandaan ya, misalnya tiba-tiba terus ya tuh ada yang kelupaan ini ya tuh ya ada lupa itu masih di ini ya tuh mungkin masih ya tuh di di rumah tuh ya tuh sebagaimana ini. Oh ya Bu ya tuh ambilkan aja ya Bu ya, misalnya saya gitu ya. Terus Bu Santi ya tuh saat itu apa? Karena hubungan saya dekat dengan Bu Santi, atau Bu Santi tahu saya tahu Bu Santi, bahkan seringkali ngobrol ya. Dan apa yang terjadi? Pasti Bu Santi akan memberikan kuncinya kepada saya. Tapi kalau Bu Santi tahu saya ini, ya toh, saat apa? Wah, aku tidak kenal baik sama Bu Gonang, bahaya ini kalau Bu Gonang masuk rumahku ini. Ya toh, tak kasih kunci, bisa-bisa nanti, ya toh, takutnya hilang atau apapun. Bahkan kita tahu itu ya, semua orang tidak akan dipercaya. Tapi kalau kita saat ini, kenapa kok saya tadi bisa? Dan itu penting sekali. Karena apa? Kalau saya punya kunci, saya bisa masuk ke rumahnya tadi Bu Santi, ya toh. Dan apa yang terjadi kalau saya masuk? Ya, sungguh luar biasa. Kalau ada satpam misalnya lewat, ada tetangganya misalnya ya toh lewat. Saat itu apa? Kalau saya punya kunci kan tidak masalah. Saya tidak dipikirnya tadi ya mencuri. Tetapi ya itu apa? Mereka lihat, oh ya ibu itu tadi punya kunci ya bisa saja langsung masuk. Tapi kalau saya tidak punya kunci, tiba-tiba saya ya tuh begini. Apa yang terjadi semua pasti bisa-bisa saya ditangkap satpam. Bisa-bisa tetangga juga ya tuh bisa melaporkan ya tuh ke satpam atau telepon Pak Obed atau Bu Santi. Tetapi kalau saya sudah punya kunci rumahnya Bu Santi tadi, saya mau maksudnya tadi yang ngambilkan tadi barang, saya percaya saya bisa masuk, saya juga bisa keluar. Amin. Hari ini diingatkan oleh Tuhan. Betapa pentingnya kalau kita kepingin dapat special favor dari Tuhan, pertama hidup dalam kebenaran. Ingat itu penting. Yang kedua adalah Tuhan mau sampaikan, ingat harus ada relationship dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan. Berapa banyak kalau kita tidak bergaul karib ya toh, contohnya tadi saya bilang saya tidak bergaul karib dengan Bu Santi ya, tadi saya tidak diberi kepercayaan. Tapi kalau saya tadi ya toh bergaul karib, saya percaya ibu bapak yang terkasih, kita akan diberikan oleh Tuhan kepercayaan itu tadi. Engkau hadapi masalah apapun, kau punya kunci. Apa yang kau ikat di bumi akan terikat di surga. Enak sekali. Waktu ya toh kita kepengen Tuhan tutup bungkus lindungi, enak tinggal ceklek pakai kunci. Waktu kita kepengen ya Tuhan buka, Tuhan ini pekerjaanmu supaya diberkati, Tuhan aku supaya sembuh, Tuhan supaya aku saat ini anakku bisa masuk ini masuk itu, supaya dapatkan jodoh yang baik, supaya ya Tuhan apapun mungkin saat ini aku dapat job yang luar biasa, mudah buat kita. Tuhan beri kunci kepada kita, kita tinggal membuka. Hari ini Tuhan mau ingatkan, tetap hubungan karib dengan Tuhan. Katakan kiri kanan, hubungan karib dengan Tuhan. Itu penting. Hatimu
melekat kepadaku, aku luputkan, aku bentengi saat kau berseru, aku jawab, aku berikan engkau kekenyangan, aku berikan engkau keselamatan, aku berikan engkau umur panjang. Umur panjang itu bukan usia saja Bapak Ibu yang terkasih, tapi apa? Pekerjaan kita diberkati terus, orang lain sepi kita rame, amin. Anak-anak pun juga diberkati terus, ya toh takut Tuhan dalam studinya, dibuat Tuhan berhasil, bahkan sampai nanti bekerja, sampai ya toh menikah, terima pasangan, hidup semua dari Tuhan, bahkan sampai punya keturunan ilahi, amin, haleluya ya. Jadi hari ini Tuhan mau ingatkan dalam kehidupan kita, tapi begini loh ya, kalau kita itu dapat spesial favor dari Tuhan, bukan berarti tidak ada masalah. Banyak orang seringkali, wah aku kan dapat spesial, aku melakukan firman, aku kan melakukan ini, melakukan itu, dekat sama Tuhan, tapi ya toh kenapa kok aku ada masalah? Ingat Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan tidak pernah lo menjanjikan, ada nggak di firman Tuhan? Tidak ada masalah. Oh iya ya, orang yang yaitu apa? Di dalam kebenaran tidak ada masalah, tidak ada, cari itu di firman-Nya. Tapi Tuhan selalu katakan, kalau ada masalah, Tuhan berikan jalan keluar. Kemalangan orang benar banyak, tapi Tuhan melepaskan dari semuanya itu. Berarti kita ingat, orang yang berkenan di hadapan Tuhan bukan berarti tidak ada masalah. Kenapa kok ada masalah? Tuhan itu mengasihi kita loh. Kenapa? Saya mau lihat di toko-toko Alkitab, setiap mereka, ya atau beliau-beliau ini punya masalah, di balik masalah itu selalu ada berkatnya Tuhan. Amin. Jadi ingat, oleh kiri kanan ada masalah kan? Mau terima berkat. Amin. Roma 8 ayat 18. Penderitaan yang kau alami tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan berikan pada kita. Ingat, Ayub terima berkat 2 kali lipat. Yusuf, ya toh kita tahu semua tidak ada yang ya toh tidak punya masalah, semua punya masalah. Tetapi saya melihat selalu ada jalan keluar. Ini yang Tuhan berikan. Pertama, kalau kita itu berkenan dapat spesial favor dari Tuhan, kita akan terima akses. Tadi ya, ada jalan-jalan yang sulit yang bagi orang lain itu tertutup, tapi kita diberikan akses oleh Tuhan. Kita bisa masuk, kita bisa keluar. Itu sesuatu luar biasa. Yaitu apa? Tuhan mau katakan ini terjadi dalam kehidupan siapa itu? Petrus. Petrus ini ya tuh, kalau dipikir dapat special favor dari Tuhan, dia kan pasti tadi ya, aku akan mendirikan di atas batu karang ini tadi loh ya tuh, saat itu gerejaku tadi ya, umatku itu. Dan apa yang terjadi? Dia melakukan itu. Petrus melakukan, dia melakukan amanat agung. Firman Tuhan katakan ya tuh, saat ini beritakan Injil itu. Matius 28 ya ayat 20b, beritakan Injil itu amanat agung dari Tuhan. Baptis mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Berapa banyak kita sudah melakukan amanat agung, beritakan Injil, ya terselamatkan tadi ya, supaya mereka selamat, bahkan baptis mereka. Nah ini Petrus ini sudah melakukan itu. Kadang-kadang kita ini ya sudah melakukan lubu, saya sudah melakukan firman. Berapa banyak kadang-kadang saya dengar orang waktu saya mendoakan orang, saya sudah melakukan ini, melakukan itu, tapi kenapa ya? Haleluya. Hari ini Tuhan mau ingatkan kepada kita, Petrus ini, dia waktu sudah membawa jiwa-jiwa ya, atau dia memberitakan Injil kepada banyak orang, ternyata tiba-tiba dia ditangkap. Itu zamannya Herodes. Herodes bilang ke pengawalnya, tangkap itu Petrus. Karena apa? Memberitakan Injil. Kalau dipikir ya, kan ini sudah melakukan amanat agung, kenapa sih? Ya toh kok Yesus itu biarkan. Hari ini Tuhan mau tunjukkan, kalau kita punya masalah, Bapak Ibu yang terkasih, kita akan lihat mujizat. Amin. Kita akan lihat kemuliaan Allah. Apa sih kemuliaan Allah itu? Pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang tidak terbatas. Itu penting. Jadi Allah itu mulia. Kalau kita ini ya toh tadi ya, kita ini ada masalah, kita berkenan di hadapan Tuhan, bukan berarti kita itu Tuhan tidak sayang sama kita loh. Tuhan itu sayang sama kita. Engkau akan ditunjukkan kuasa Tuhan, engkau akan melihat yaitu sesuatu berkat itu yang luar biasa. Akhirnya apa? Mudah loh buat Tuhan. Tadi loh, engkau diberi kunci, ada akses-akses yang orang lain tidak bisa, tapi engkau terima itu. Apa yang terjadi? Dia kalau kita baca dalam Kisah Rasul 12 itu ayat 5 sampai ayat yang ke-12, dia dimasukkan penjara. Tahu nggak? Berapa banyak kadang-kadang dalam hidup kita ini deklok, di depan tertutup, di kanan kiri tertutup, di belakang pun tertutup. Kayaknya nggak ada jalan keluar. Ini dialami oleh siapa? Petrus. Dimasukkan penjara. Tahu nggak? Kalau kita baca tadi ya, di dalam Kisah Rasul 12 itu ayat 5 sampai ayat yang ke-12, dia itu diborgol dengan rantai.
Rantainya bukan satu loh, rantainya dua kalau kita baca di situ. Bukan cuma itu, di depan ada pengawal, kiri kanan ada pengawal, ya belakang ya pasti penjara ya, tembok penjara ya. Coba, mana bisa dia keluar? Bahkan kalau kita tahu di Israel itu pintu penjaranya itu dua, ya itu bukan kayak kita di sini itu ya satu, tapi ini apa? Ada lagi pintu, ada lagi pintu. Bagaimana bisa keluar? Semua dijaga oleh penjaga. Sekarang pun juga mungkin kita hadapi, kadang-kadang kita itu hadapi masalah seperti itu, atau mungkin hari ini ada yang sedang hadapi seperti itu. Jangan kita takut, yang penting tetap hubungan karib dengan Tuhan. Engkau tetap berkenan di hadapan Tuhan, dan kau akan terima akses dari Tuhan. Ingat, yang kedua saya melihat, yang pertama yaitu Tuhan ingatkan ada hubungan karib dengan Tuhan. Yang kedua harus doa. Doa ini penting. Ingat, mintalah maka akan diberi, carilah maka akan mendapat, ketuklah pintu akan dibukakan. Kenapa kita harus berdoa? Kita punya Tuhan yang hidup. Amin. Waktu kau berseru kau diselamatkan. Waktu engkau saling menyerahkan hidupmu, masalahmu kepada Tuhan, kata Tuhan, percaya, aku akan bertindak. Wah, luar biasa. Dan ini terjadi, akhirnya apa ya? Berdoa, betul ya? Janji Tuhan itu waktu engkau berdoa diselamatkan, waktu engkau berdoa engkau akan mendapatkan jauh lebih dari yang kau doakan. Wis enak-enak, katakan kiri kanan, enak-enak doa itu. Betul ya, buktikan Bapak Ibu. Ya toh, saya melihat, saya ini hidup saya tidak bisa apapun. Saya ini berapa banyak setiap hari doakan banyak orang. Ya toh, saya melihat masalahnya macam-macam. Makanya kalau saya bilang kadang-kadang saya doakan orang ada masalah, alah Bu, Pak, percaya Tuhan tolong. Ya toh, karena apa masalahnya Bapak Ibu ini kadang ada yang lebih parah loh. Ya toh, kadang-kadang saya bersyukur juga saya ditangkap Tuhan. Maksudnya untuk melayani Tuhan. Iya ya, ternyata masalah saya itu tidak ada apa-apanya dibanding kalau saya doakan orang lain. Aduh, yang kadang-kadang itu bertumpuk-tumpuk, sudah kadang-kadang ya toh, sudah ya toh, saat ini ya toh jatuh ketimpa tangga pula, tapi tetap bersyukur. Yang sudah katakan amin. Kita punya Yesus, Roh Kudus dalam hidup kita tadi ya, seperti pujian tadi, dia jaminan hidup kita. Dan hari ini kita diingatkan, doa saja ya, doa. Apa yang terjadi? Petrus berdoa, dan kemudian semua jemaat berdoa. Apa yang terjadi? Malaikat Tuhan dikirimkan. Kalau kita baca di dalam tadi ya, Kisah Rasul 12 tadi, malaikat Tuhan dikirimkan. Betul itu. Mazmur 57 ayat 3 dan 4. Kalau engkau berdoa kepada Tuhan, Tuhan kirimkan malaikat untuk menolongmu. Amin. Ingat, dalam hidup kita malaikat itu jangan malu Bu, masuk malaikat zaman sekarang ada malaikat. Ada Ibu Bapak terkasih. Karena apa? Tuhan bisa pakai siapapun malaikat. Jangan kita bayangkan malaikat itu yang bersayap saja ya. Tapi malaikat Tuhan itu, ingat, Tuhan bisa pakai siapapun. Kadang yang tidak seiman pun bisa Tuhan pakai loh. Kadang yang kita tidak kenal Tuhan bisa pakai loh untuk menolong kita. Amin. Dan yang terpenting adalah saya melihat doa, sudahlah, itu janji Tuhan. Bahkan sejak kita lahir, yaitu Tuhan katakan dalam hidup kita itu apa? Malaikat Tuhan itu melayani kita. Makanya anak bayi ya, kalau kita melahirkan, kalau kita lihat anak bayi kadang ya, tertawa ya toh, itu ada malaikatnya ya toh, ada malaikatnya. Kita pun juga dalam hidup kita. Ibrani 1:14, malaikat Tuhan melayani kita naik turun. Yang juga katakan amin. Jadi ingat ya, kalau kita berdoa, karena apa? Saya melihat semuanya tadi ya toh, semua di tokoh-tokoh Alkitab ini selalu berdoa, dan Tuhan kirimkan malaikat loh. Itu loh. Jadi makanya Bapak Ibu terkasih, pokoknya doa. Tuhan bisa pakai siapapun tolong kita. Tuhan bisa lakukan pertolongan yang luar biasa. Akhirnya apa? Malaikat Tuhan datang. Mudah loh dalam sekejap. Kalau kita punya masalah tadi, engkau terima akses dari Tuhan. Akhirnya apa? Malaikat Tuhan datang, Petrus langsung apa? Borgolnya terlepas. Semua mudah dalam sekejap. Ingat, setiap masalah kita saya percaya, kalau ya toh, ingat pertolongan Tuhan itu datang dalam sekejap. Tuhan bisa lakukan semua. Borgol dilepaskan, belenggu dilepaskan, kemudian ayo ikut aku, malaikat itu katakan, ikutlah ya toh Petrus. Enak saja, nggak usah pakai kunci-kunci tadi. Malaikat Tuhan yang ya toh menuntun, langsung sudah dibukakan sama malaikat Tuhan. Ya toh, pintu tadi penjara yang pintu pertama lewat, pintu penjara kedua lewat. Coba, itu akses dari Tuhan. Hari ini berapa banyak kita perlu akses dari Tuhan.
Mungkin engkau sepertinya, ya toh aku ini kepingin ini kepingin itu, tapi kok kayaknya tertutup ya, kok ya enggak bisa-bisa. Saya melihat hari ini kita diingatkan oleh Tuhan, ini doa saja ya. Bahkan kadang-kadang kita itu minta yang kecil pun, Ibu Bapak terkasih, itu Tuhan lakukan. Karena apa ya, kesaksian apa itu, ada Pak Pendeta Yusuf Roni ya, beliau itu saksikan, yaitu apa, beliau kan dulu di penjara ya. Waktu beliau kan di penjara, apa yang terjadi, beliau ini kan, beliau bilang, saya ini kan orang Protestan kan, percaya pertama kali waktu di ini yang selamatkan Tuhan itu Protestan, alirannya kan Protestan, bukan saya berbicara itu, ini beliau saksikan. Beliau bilang, kalau orang Protestan itu, beliau saksikan sendiri loh ya, bilang gini, saya itu kalau berdoa selalu yang besar-besar. Karena apa? Saya lihat orang-orang karismatik ya kan, dulu beliau kan maksudnya itu baru pertama kan lihat apa itu orang karismatik, kalau doa itu ya toh selalu apa? Yang kecil-kecil minta sama Tuhan, minta sabun lah, minta inilah, ya toh katanya begitu. Mungkin Tuhan kok direpoti odol sabun, haleluya. Tuhan kok direpoti, pusing dikit sudah minta Tuhan aku pusing, pusing minum odol brondrek, haleluya. Tuhan mau ingatkan dalam hidup kita apa yang terjadi. Akhirnya beliau ini saksikan masuk ya ke penjara. Ternyata apa? 1 bulan tidak sikat gigi, haleluya. Karena apa? Tidak ada yang besuk, tidak dibawakan habis odolnya ini, ya toh. Kemudian istrinya tidak datang. Akhirnya beliau juga saksikan, ya toh. Terus sampai 3 bulan barulah datang istrinya. Waktu istrinya datang juga berdoa, yaitu apa ya, terus dia berdoa gini, Tuhan tolongan aku Tuhan supaya ini loh, aku ini kan bayangkan ya 3 bulan tidak sikatan, haleluya. Beliau saksikan begitu. Akhirnya terus doa, Tuhan aku mau loh Tuhan supaya ya toh odol itu, istrinya datang. Terus kadang-kadang perlu ya toh, kadang-kadang harus bayar ini bayar itu, ya toh di dalam apapun yang dibutuhkan itu di situ. Beliau yaitu apa? Tidak ada uang, tapi beliau itu doa, Tuhan loh, aku kan perlu ini untuk ini bayar itu. Tahu nggak? Beliau saksikan. Akhirnya apa? Tuhan kirimkan Pak Adnan Buyung itu loh, ya lawyer itu loh. Beliau saksikan. Itu sahabat saya. Pak Adnan Buyung itu tiba-tiba ya tuh meskipun setiap ke Surabaya selalu titip uang, dititipkan ke sipir penjara itu, kepala penjara dikasihkan itu. Titip ya untuk itu Pak Yusuf Roni, katanya begitu. Selalu, jadi dia pas perlu selalu, ya toh Tuhan itu buka akses yang luar biasa. Dan apa yang terjadi? Dikirimkan malaikat, benar ya, buktikan, karena saya ini sudah sering kali ngalami lah, dikirimkan malaikat. Kadang-kadang saya ini nggak telepon seseorang, tiba-tiba ya tuh seseorang itu, Bu, Ibu telepon saya, Bu, sama enggak? Bener loh, Tuhan yang tahu, ya kan? Saya enggak ini, gitu. Loh ya kayaknya tadi kok Ibu, kayaknya telepon saya ya, ya tuh. Kenapa Bu? Apa yang harus saya lakukan? Apa Ibu? Ini enggak apa-apa Bu, enggak usah sungkan. Pikir-pikir saya enggak loh, ya tuh. Saya bilang enggak, tapi itu tadi ya tuh, Tuhan itu lakukan pertolongan yang luar biasa. Dan ini terjadi. Akhirnya beliau ini ya berdoa, tadi istrinya ya toh datang, tadi menolong, tadi memberikan odol. Terus kemudian lama lagi istri yang nggak datang. Waduh, gimana ini? Ya toh. Terus dia ingat, wes aku doa saja. Ya toh. Ternyata Tuhan ini juga sudah lama loh Tuhan. Berapa bulan ini nggak datang lagi. Tiba-tiba ada orang dikirimkan, katanya beliau ya. Ada orang, dia ini kayaknya orang apa itu punya toko. Kenapa? Ya tahu karena dia ini bawa dos, kemudian dia bilang, loh kenapa Pak Bapak ditangkap? Oh ya saya ditangkap karena begini ya toh. Pak Yusuf Roni bilang, terus ditanyai, kenapa kok saudara ditangkap? Oh ya saya ini dicurigai ini, padahal saya itu tidak melakukan loh Pak, tapi saya kok ditangkap, saya dituduh begini. Oh gitu, tahu nggak? Terus dia itu buka dusnya itu tadi ya, dusnya dibuka, ternyata apa? Dilihat itu odol semua, haleluya. Nggak ada sabun, nggak ada, padahal dia ini kan punya toko, memang orang ini ya, dia tuh punya toko, dia tuh maunya tuh bawa sabun, bawa apa, saking kan ada polisi terus dibawa itu bingung semua, yang dibawa odol semua. Apa yang terjadi? Jadi akhirnya setelah itu ya toh, itu kan siang sore orang itu langsung apa, tiba-tiba dipanggil sama itu ya, sipir itu dipanggil, Pak ya toh bawa keluar, sudah nggak balik lagi. Ternyata apa, orang itu ya toh, dia tahu sudah dikeluarkan
keluarkan. Ternyata apa? Dia waktu sudah ketemu lagi dengan orang itu, dia bilang salah tangkap. Haleluya. Jadi cuma disuruh Tuhan bawa odol 1 dus. Haleluya. Coba, itu karena doa. Katakan kiri kanan, doa saja, wis. Haleluya. Benar itu ya. Efesus 3 ayat 20. Kalau engkau berdoa, engkau akan mendapatkan jauh lebih dari yang kau doakan. Wah, berarti enak-enak. Orang yang berdoa enggak pernah rugi, tambah terima berkat yang luar biasa. Dan saya lihat orang yang tadi ya, sungguh tadi ya terima special favor dari Tuhan. Kita perlu loh dapat special favor dari Tuhan itu di dalam kehidupan kita ya. Yaitu apa? Yuk kita akan diingatkan lagi yang kedua. Orang yang dapat special favor terima akses ya. Jadi ingat, pintu yang tertutup Tuhan bisa buka. Engkau diberikan kunci oleh Tuhan ya. Doa saja, apa yang kau ikat terus keluar sepi. Tubuh kita sepi ya, waktu kita sepi, keluar sepi. Ingat, itu terikat di surga. Waktu kau mengusir itu, ingat, yang turun dari surga berkat itu tercurah. Tokomu rame, ordermu rame. Amin. Karena itu janji Tuhan dalam hidup kita. Kemudian yang kedua, saya melihat orang yang dapat special favor dari Tuhan, orang yang dapat perkenan dari Tuhan itu dapat pengecualian khusus. Artinya apa itu pengecualian khusus? Yang tidak bisa jadi bisa, yang tidak mungkin jadi mungkin, yang tidak ada menjadi ada. Itu namanya pengecualian khusus. Dan ini yang orang yang terima upah dari Tuhan, dapat special favor dari Tuhan. Ayo kita baca lagi. Jadi ingat, yang pertama ya, Tuhan mau katakan kuncinya adalah hubungan karib dengan Tuhan. Kita mau hubungan saling melekat sama siapa? Ibu bapak yang terkasih ya, atau anak-anak yang terkasih. Kalau kita melekat sama uang kita, orang tua bisa meninggal loh ya toh. Apapun saat ini, semua yang di muka bumi ini bisa hilang loh dalam sekejap. Tapi ingat, kasih Tuhan, kuasa Tuhan tidak pernah berubah, tidak pernah hilang dalam hidup kita. Amin. Itu yang terpenting dalam hidup kita. Semua yang kita punya di bumi ini, yaitu semuanya itu tidak kekal, tapi kita punya Yesus yang kekal itu. Dan ini yang Tuhan mau sampaikan dalam hidup kita. Ternyata saya melihat ya toh, yang kedua, tapi engkau akan terima pengecualian khusus dari Tuhan. Ayo kita baca Matius 16 ya, ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Matius 16 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Semua perkatakan 1, 2, 3. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Kenapa Petrus mendapatkan spesial favor dari Tuhan? Ingat ya, dia terima akses, dia terima pengecualian dari Tuhan, dia terima kunci dari Tuhan. Kenapa? Ternyata ini Bapak Ibu yang terkasih, yaitu apa? Yaitu waktu Yesus tanya, kalau kita baca di dalam mulai dari ayat yang yaitu katakan 13 itu, Yesus tanya kepada semua murid-muridnya, siapa aku ini? Kata Yesus, tanya ke murid-muridnya. Ada yang ngomong, oh engkau tadi ya dikatakan dia itu apa? Engkau itu Elia, engkau itu Yohanes Pembaptis. Coba kalau kita baca yang ayat 14 juga dikatakan, oh yaitu apa? Engkau itu Nabi, engkau itu Yeremia. Yang lainnya mengatakan ini itu. Tapi luar biasa, Yesus tanya kepada mereka begitu, dijawab begitu. Tapi Yesus yaitu sungguh luar biasa. Waktu dengar perkataannya Simon Petrus, kaget Yesus. Kenapa? Sampai Petrus itu katakan, engkau adalah Mesias. Wah, engkau adalah anak Allah yang hidup. Yesus kaget. Nah, Yesus sampai katakan tadi ayat 17, kata Yesus, berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Kenapa? Karena apa? Bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Berarti kita tahu, ternyata Petrus ini mendapatkan apa? Pewahyuan dari Tuhan. Ini penting sekali dalam hidup kita. Yang lainnya tadi sembarangan aja ngomong, tetapi Petrus bisa sampai mengatakan seperti itu. Ternyata apa? Dia terima revelation dari Tuhan, pewahyuan dari Tuhan. Ingat, hari ini berapa banyak kita itu revelation itu membuat kita itu kenal Tuhan. Kalau kita terus bagaimana Bu supaya dapat pewahyuan dari Tuhan? Noleh kiri kanan, banyak baca Alkitab. Amin. Ini pewahyuannya Tuhan. Ini Yesus. Ini perkataannya Yesus.
semakin kita banyak baca Alkitab, engkau terima pewahyuan dari Tuhan. Tahu nggak? Kita akan mengenal siapa Tuhan. Karena saya melihat, ya toh, Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan itu mengatakan dalam kehidupan kita, ya toh, waktu kita ini tadi seperti Petrus, coba cuma mengakui dok loh, engkau itu, ya toh, Mesias, engkau anak Allah hidup, cuma begitu dok loh. Akhirnya tadi diberikan kunci, yang lainnya enggak. Berarti hari ini kita diingatkan oleh Tuhan sampai di mana pengenalan kita kepada Tuhan. Waktu kita banyak baca Alkitab, oh aku tahu, yes, pokoknya ya toh, firman Tuhan bilang Yohanes 11:40, waktu engkau percaya, engkau akan lihat kemuliaan Allah. Amin. Percaya. Ternyata karena apa? Percaya itu adalah Ibrani 11 ayat 1. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari sesuatu yang tidak kita lihat. Berapa banyak ya, kalau kita terima pewahyuan dari Tuhan, ingat Bapak Ibu, engkau kepingin apapun, kehidupanmu, rohani, jasmani, apapun kau kepingin terima mujizat, kau kepingin terima, sudahlah, yang tidak mungkin itu. Dasarnya adalah iman. Amin. Percaya itu bukan karena melihat, ingat, tapi kita percaya. Orang yang percaya, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi kita tahu ya, saya percaya kalau semua ditanya di tempat ini, semua punya pengharapan, ya enggak? Noleh kiri kanan, punya pengharapan enggak? Kalau orang tidak punya pengharapan itu orang yang mati ya. Karena apa pikirnya ya saya tahu ya, itu selalu ada beban hidup dalam hidup kita. Kalau kita tidak ada masalah, ya itu sudah ya, kita bisa mati ya. Karena apa? Orang hidup itu ada masalah, ada tantangan Bapak Ibu yang terkasih. Untuk apa sih? Supaya iman kita semakin tambah sama Tuhan, rohani kita semakin tambah kepada Tuhan. Dan yang luar biasa, kita akan semakin mengenal Tuhan, bukan kata orang, tapi mengenal Tuhan secara pribadi. Seperti siapa? Ayub. Dia tahu ya, Tuhan itu sanggup loh melakukan sesuatu. Itu ada pewahyuan dari Tuhan. Hari ini ya kita diingati oleh Tuhan. Ayub 42 ayat 2. Kalau kita baca Alkitab, kalau kita suka dengar firman begini, kita terima revelation dari Tuhan. Oh iya, pokoknya punya masalah, Tuhan sanggup. Teman-teman kita ngomong, tidak bisa. Tapi tetap ingat, waktu engkau itu percaya, di situ Tuhan akan bekerja dalam hidup kita Bapak Ibu. Revelation yang engkau terima itu dari Tuhan. Sampai di mana engkau mengenal Tuhan, di situ itu ditunjukkan oleh Tuhan. Engkau juga akan melihat Tuhan akan bekerja seperti yang engkau kenal Tuhan itu. Kau katakan, kan ada ya toh pujian saat ini ya toh Rafa, ya Elohim ya toh, kita tahu ya toh Jire. Ingat, Rafa itu artinya apa? Allah penyembuh. Kalau kita memuji Tuhan, ya toh, oh iya, aku tahu Yesus itu ya toh Allah penyembuh. Tahu nggak, meskipun saat ini apapun kesakitanmu, tentang pekerjaan, tentang rumah tangga, tentang ya toh sakit penyakit secara jasmani, engkau alami sakit, tetapi Tuhan mau beritahu pada kita sampai di mana engkau mengenal Tuhan. Oh iya, Tuhan itu Allah penyembuh. Amin. Dan engkau akan terima itu kesembuhan dari Tuhan. Sampai di mana engkau mengenal Tuhan itu, berarti engkau terima. Dan saya melihat itu ada di dalam firman Tuhan dalam Yohanes 1. Ya toh dikatakan sampai itu Nathanael ayat yang ke-50, ya toh dikatakan sampai ayat 54 9 sampai 51. Nathanael ini ya toh dikatakan yaitu apa? Dia itu mengenal Tuhan. Ya. Akhirnya apa? Dia katakan Nathanael, yaitu ayat yang ke-49, kata Nathanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Ini pengenalan Nathanael kepada Yesus. Dia ngomong, Nathanael ini ngomong ke Yesus, engkau itu tadi dikatakan anak Allah, engkau raja orang Israel, raja. Ternyata apa perkataan Yesus ayat 50 ya, Yohanes 1 ayat 50. Yesus menjawab katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Hanya cuma sampai itu Nathanael itu cuma mengatakan seperti itu. Tuhan bilang, engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar dari itu. Ingat Bapak Ibu, hari ini kalau engkau mengenal Tuhan, engkau mendapat pewahyuan dari Tuhan, sampai di mana kau baca Alkitab itu, engkau mengenal Tuhan. Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan keperluanku menurut kekayaan kemuliaannya. Filipi 4 ayat 19. Saya percaya
itu Tuhan akan bekerja dalam hidup kita. Keadaanmu, kebutuhanmu dicukupkan oleh Tuhan. Kemudian Tuhan katakan, ya, ayat 51, lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik. Yang setuju katakan amin. Tuhan memberitahu pada kita, cuma pewahyuannya dari Tuhan tadi dia ingat, oh Yesus itu kan anak Allah, Yesus itu kan raja orang Israel. Langsung kok akan lihat hal yang besar. Engkau akan tadi ya toh kirimkan malaikat naik turun melayani. Wah, dahsyat ya. Saya melihat Bapak Ibu yang terkasih hari ini, apa yang saat ini ya toh Tuhan mau sampaikan di dalam kehidupan kita. Terus banyak baca Alkitab. Engkau akan ya toh mendapatkan yang luar biasa. Wis percaya modalnya, karena ada seorang ibu waktu dia berdoa, beliau itu ya, ibu ini akhirnya saya tahunya dari kesaksian ya, akhirnya saya pelayanan lagi di PD itu, terus beliau itu saksikan ternyata yaitu apa, anaknya ini waktu dulu kan belum dapat pekerjaan ya, anakmu yang pertama dapat pekerjaan, amin ya, terus anakmu yang kedua juga dapat pekerjaan ya sudah ya, kemudian ibadah lagi karena setiap bulan juga di tempat itu ibadah gitu ya, saya pelayanan di tempat itu, kemudian saksikan lagi Tuhan katakan, anakmu jangan kamu takut ibadah, bagus katakan anakmu itu ya toh yang pertama nanti akan diberikan posisi yang luar biasa. Kalau dipikir baru kerja dapat posisi itu tidak mungkin ya, tapi ingat yang penting modalnya percaya. Itu revelasi dari Tuhan. Kalau engkau percaya, engkau akan lihat kemuliaan Allah. Anakmu yang kedua ya, Tuhan katakan nanti lihat dia akan terima bonus-bonus, dia juga akan diangkat oleh Tuhan, diberi kepercayaan di dalam pekerjaannya, diberikan posisi yang tidak pernah kupikirkan. Ya sudah, ibu ini karena sudah melihat kuasa Tuhan satu persatu digenapi, selalu kalau didoakan selalu katakan amin, amin, amin. Cuma modalnya amin, percaya. Dikasih firman ya toh yang luar biasa, yaitu apa yang kadang-kadang itu sepele ya, kita kadang dikasih firman itu. Percaya tadi Yohanes 11:40, Pak, kalian kemuliaan Allah. Apa yang terjadi? Ibu ini betul, anaknya diangkat jadi ya toh kepala apa itu di apa rumah sakit ya, diangkat jadi kepala keuangan, itu yang pertama. Ternyata yang kedua, ini baru 3 bulan anaknya itu kalau dipikir itu bekerja ya, bekerja di ini loh Sampurna ya, di Sampurna itu kan belum pegawai tetap. Ibu tuh saksikan ya di depan jemaat, itu belum pegawai tetap. Kemudian tiba-tiba ya tuh kalau dulu anaknya kan bilang gini, ma ya mana mungkin toh ma, aku ini baru bekerja ya toh cuma ya toh berapa bulan ini, gak mungkin aku diangkat, gak mungkin aku dapat bonus-bonus. Itu waktu didoakan keamananmu kan ada bonus-bonus ya toh yang tidak pernah kau pikirkan. Katanya mamanya, wes pokoknya bilang mau percaya. Oh gitu ya ma? Iya, nanti kan terjadi. Nah berarti ibu ini dia yaitu apa? Betul-betul mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan itu penting loh Bapak Ibu. Kalau kita tidak mengenal Tuhan, kita bisa binasa. Itu Hosea 4 ayat 6. Tuhan bilang kalau engkau tidak mengenal Tuhan, ingat engkau dan keluargamu bisa binasa. Jangan sampai ya kita binasa. Semua masalah kita ada di firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Semua jawabannya ada di firman Tuhan. Jalan kehidupan kita, berkat kehidupan kita ada di firman Tuhan. Di Alkitab, mulai kiri kanan di Alkitab. Amin. Ini ada masa depan kita. Kita bisa dibuat kaya. Yang setuju katakan amin. Benar. Engkau yang miskin bisa dibuat kaya. Tuhan bilang, aku kaya rela jadi miskin tadi ya supaya engkau jadi kaya. Apa itu contohnya? Amsal 22 ayat 4, orang yang rendah hati, takut Tuhan, terima, ingat kehidupan, kekayaan, kemuliaan. Yang suka katakan amin. Haleluya. Engkau juga kaya, bukan kaya cuma uang, kaya uang, waduh ya loh saat ini, oh bisa kan bu dapat itu. Haleluya, bisa. Tapi ingat, semua bisa tidak kekal. Tapi kalau engkau kaya dalam segala hal, 2 Korintus 8 ayat 7, engkau itu kaya loh. Kita semua di tempat ini tuh kaya. Amin. Kaya yang pertama, kaya iman. Orang kalau punya iman, engkau bisa mendapatkan apapun. Benar, saya merasakan itu. Ya tuh, saya melihat ibu waktu kesaksian itu luar biasa. Saya melayani Tuhan itu betul, wis firman itu ya dan amin. Itu penting. Benar loh. Ya tuh.
jangan diragukan lagi, ya toh. Itu yang penting, saya melihat itu. Akhirnya apa yang terjadi? Anak ini ya, dia saksikan ibu itu. Tiba-tiba dia kerja, dia waktu itu baru 3 bulan bekerja anaknya di Sampurna itu ya. Akhirnya belum dia tetap, dia bilang, udah bekerja. Tiba-tiba waktu dia bekerja di ruangannya ya, ada tiba-tiba ya toh, orang bule itu yang masuk ke ruangannya, ya terus didampingi sama ada ya toh. Ternyata dia juga nggak tahu, terus kok bisa yang itu tadi, ya toh datang ke anaknya tadi. Dia bilang gini, kamu ikut dari bahasa Inggris ya, dia bilang, kamu ikut aku ya, katanya gitu. Kamu ikut bekerja di ini ya, perusahaanku, katanya begitu. Dia kaget, dia kan nggak tahu itu siapa. Ternyata Sampurna itu punya anak perusahaan. Ternyata ini pimpinannya, anak perusahaan itu. Kemudian kamu ikut aku ya, kenapa kok yang teman-teman yang lainnya enggak? Noleh kiri kanan, terima pengecualian dari Tuhan. Amin. Karena mamanya punya iman, anak ini punya iman. Enak kan? Kalau kita dapat pewahyuan dari Tuhan, percaya saja, nggak usah lihat. Ya, percaya, dan akhirnya apa? Terus dia kaget kan? Terus kasih tahu semua. Oh ya, ini anu, katanya gitu ya. Ini dia kan nggak tahu apa-apa. Terus, ya, kamu mau ya? Sampai digitukan sama itu tadi ya. Oh, ya, pokoknya kamu harus sampai seperti itu. Kok kenapa? Ya kan? Akhirnya dia kita, ya. Terus kamu urus resign dulu ya ke ini ya, maksudnya ke Sampurna itu kamu urus resign. Akhirnya waktu dia ngurus itu, terus mama ini gimana ya ma? Terus ya percaya itu janji Tuhan mas, nggak apa-apa kamu ya lo malah akan diberi jabatan. Itu kalau bukan Tuhan nggak mungkin loh. Yang suka katakan amin. Bonus itu, ya tuh dapat jabatan, anakmu akan diberi kepercayaan tadi. Mana mungkin kerja 3 bulan diangkat, bahkan terus kemudian disuruh resign sama tadi ya itu kepala dari pimpinan dari ini ya, dari anak perusahaan itu. Akhirnya terus dia resign, dia mengajukan resign. Akhirnya ya toh semua sudah tahu, itu orang kan biasa dari mulut ke mulut. Akhirnya oh ya dipikir ini siapa, nggak kenal loh kalau dipikir. Akhirnya ya itu apa, dia dapat ya itu resign. Tahu nggak sebenarnya itu kalau kita tahu di perusahaan-perusahaan kan, saya kan banyak pelayanan di perusahaan-perusahaan ya di pabrik-pabrik, di perusahaan-perusahaan besar itu nggak mungkin dapat keluar resign dapat apa, pesangon. Dia dapat pesangon loh Bapak Ibu. Itu kalau bukan Tuhan tidak mungkin. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Ini saksikan, bukan cuma pesangon yang ibu itu saksikan di depan jemaat itu, dia dapat bonus. Jadi ada ya toh di pekerjaan itu ada yang ya toh bonus-bonus itu. Ini sebenarnya tidak masuk anak ini, tapi dia dapat bonus. Ingat, kuncinya adalah tadi, terima pewahyuan Tuhan. Sampai di mana engkau mengenal Tuhan Allahmu. Waktu engkau mengenal firman Tuhan itu jadi ya dan amin dalam hidup kita, tergenapi pasti itu ya. Jadi mari, ini penting sekali di dalam kehidupan kita apapun ya, karena saya melihat ya ini penting hidup kita hari-hari yang seperti begini. Kita perlu loh special favor dari Tuhan, tetap hubungan intim dengan Tuhan, tetap bergaul karib dengan Tuhan, banyak doa. Amin. Pokoknya ngomong aja sama Tuhan. Coba kalau kita melihat ya tuh semua di toko-toko Alkitab ini, kalau tidak doa, tidak ada perubahan. Maria, kalau waktu diundang di perkawinan itu di Kana, kalau Maria tidak ngomong sama Yesus, saya tanya, ada air anggur yang baru? Tidak ada. Air anggurnya habis waktu di tengah-tengah pesta pernikahan. Hari ini apapun kebutuhanmu, katakan kiri kanan, doa. Engkau kepingin masa depanmu, pasangan hidup, anak-anakmu. Tadi ya tuh saya dari kesaksian juga waktu ya tuh saya doakan orang juga ya tuh takut pasangan hidup. Betul ya tuh. Kalau dipikir ya tuh gak mungkin itu ya tuh anakku begini, tapi ingat dia percaya dapat pasangan hidup yang terbaik anaknya. Saya melihat doa orang benar besar kuasanya. Amin. Jadi mari Bapak Ibu, ini yang Tuhan mau sampaikan, dan kita saya melihat di ini ya, di apa itu di Nigeria sekarang itu kegerakan kita itu perlu Tuhan loh Bapak Ibu. Kita tidak bisa lepas dari Tuhan. Dulu kan Korea Selatan ya yang terjadi kebaktian kebangunan rohani luar biasa. Sekarang Nigeria itu Bapak ya, Nigeria kok bisa Bu? Ternyata kita tahu ya Nigeria itu keadaan negaranya bagaimana, tapi sekarang diberkati loh. Orang-orang di Nigeria juga diberkati. Ternyata ini kuncinya, yaitu apa?
waktu habis mau ibadah saja antri ya seperti di Korea dulu 3 jam, 4 jam itu antri. Jemaatnya berapa? 17 juta. Haleluya. Coba itu. Jadi kalau mau masuk ke gereja aja antri 3 jam, 4 jam. Kalau kita di sini wis gak ke gereja ya, haleluya. Enggak ya. Banyak online aja, online. Kadang-kadang aja orang karena ada COVID sampai sekarang ada yang enggak mau ke gereja online, haleluya. Tapi kita ya toh jangan ya, kita enak loh kalau ketemu ada urapan, ada lawatan Allah, ada sukacita, amin. Kalau di rumah kadang lihat ini dengar itu, haleluya, enggak konsen ya. Tapi kalau kita sama-sama gitu ya kan sukacita ya, Allah hadir melawat kita. Dan apa yang terjadi? Itu mereka kalau habis itu ibadah itu ya langsung apa? Mereka pergi ke suatu ruangan, juga besar ruangan. Kenapa? Waktu itu ditanya, kenapa waktu mereka delosor, nyembah, muji doa, bahasa rawes macam-macam. Ternyata kenapa? Ditanya, ngapain kamu kan habis ibadah? Kenapa kok kamu kok tidak pulang? Kalau kita di sini ya, habis keluar dari gereja, haleluya, makan. Haleluya ya toh. Tapi apa? Ini enggak masuk ke ruangan. Ada juga ruangan yang besar itu delosor, nangis, memuji Tuhan, bahasa roh. Kenapa kamu kok begitu? Dia bilang, aku perlu Tuhan. Aku tetap berperkara dengan Tuhan. Kalau aku enggak melakukan ini berperkara dengan Tuhan, nasibku tidak terima perubahan. Ingat Bapak Ibu, nasib kita itu, ingat, engkau bisa berubah karena siapa? Tuhan. Orang tidak bisa merubah nasibnya. Bisa bu, saya bisa bu, buktinya saya dulu gini, saya sekarang gini. Tapi sampai di mana kekuatanmu? Ingat, kadang-kadang kita alami deadlock tadi, nggak ada jalan keluar. Tapi ingat, kalau engkau bersama Yesus, saya percaya ada jalan keluar. Amin. Ayo Bapak Ibu yang terkasih, saat ini ya, mau dalam hidup kita juga dirikan batera ya. Jangan santai-santai. Sekarang ini kita harus masuk ke batera. Apa itu bu? Batera. Tuhan mau dalam hidup kita. Kita akan tadi terima akses, terima spesial favor dari Tuhan. Ingat Bapak Ibu kasih ya, yaitu apa? Batera itu loh, Nabi Nuh itu loh. Yaitu ini kenapa Nabi Nuh ini kok dia itu sungguh-sungguh tadi bergaul karib dengan Tuhan. Kemudian Tuhan bicara sama Nabi Nuh, dia taat. Nah ini loh. Kalau kita itu taat, kita harus melakukan. Orang yang taat diberkatilah pekerjaanmu, keluar masukmu dilindungi oleh Allah. Ulangan 28 ayat 1-14. Sampai hari tuamu, anak-anakmu. Ingat, engkau juga ya toh tidak alami ya toh sakit-sakitan, tapi apa? Alami kesehatan. Amin. Orang yang apa taat itu, coba ya toh Nabi Nuh. Akhirnya tadi ya toh kita tahu, buat batera Nuh. Coba kalau Nuh tidak taat ya, dia tidak dapat revelation dari Tuhan. Bayangkan orang yang bergaul karib dengan Tuhan itu selalu terima pewahyuan dari Tuhan. Dan akhirnya apa? Nuh dengar Tuhan bilang, kamu buat batera. Nanti ya kamu buat batera ukurannya segini-segini, kamu masuk ya toh bersama istri anakmu semua, kau bawa itu sampai ya toh istri anakmu juga semua bawa itu ternak apapun dibawalah. Dia taat. Coba ya, kalau Nuh tidak taat, dia pasti juga akan tenggelam seperti orang-orang lainnya. Tapi karena Nuh taat, hari ini revelation dari Tuhan. Katakan kiri kanan, taat saja. Amin. Disuruh adakan mesbah, taat. Banyak saya kesaksian itu ya, disuruh taat. Ada anak yang itu apa itu, dia itu kepingin kuliah ya, diterima ya tuh di universitas yang secara manusia itu tidak mungkin dia itu keterima ya tuh. Kata apa? Ini tidak main-main loh. Tuhan bisa lakukan. Contohnya apa? UI loh ya tuh. Karena memang dia anak Jakarta ya, itu tidak mungkin. Tapi apa? Waktu itu dia nangis-nangis sampai gulung-gulung. Dia ini anak cuma tunggal ya tuh. Dia kepengen dia tuh kuliah di tempat itu, bahkan dia tuh maksudnya juga meringankan orang tuanya juga. Dan ya pastilah anak-anak meskipun kaya pun pasti ya kepingin lah ya tuh dapat sekolah yang paling bagus yang dicita-citakan terjadi. Tapi apa itu jadi? Dia tiba-tiba tidak keluar itu namanya. Akhirnya dia tadi teleponnya sama anakku, ya Allah, aku ini takut kalau anakku ini stres, anakku cuma satu soalnya. Kakaknya itu bilang gitu ke adiknya di Surabaya, tolong ya, waktu itu saya lagi pelayanan begini. Akhirnya sudah dia nunggu saya sampai selesai, dia ngomong sama saya, Bu, ini loh Bu, anaknya adik saya itu sampai gulung-gulung, gak mau makan, gak mau ini, gak keterima. Haleluya. Ya sudah,
kita mengandalkan Tuhan. Karena ingat, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan bisa lakukan. Amin. Waktu kau berdoa, waktu engkau percaya, berdoa, Tuhan bilang, adakan, yang ngomong di ini ya, di video call, mesbah keluarga, adakan mesbah keluarga. Akhirnya apa? Lakukan saat ini, siang ini juga, ya toh, lakukan itu. Sudah agak sore gitu ya, lakukan hari ini juga, lakukan kau mesbah keluarga. Engkau akan lihat, besok engkau akan dapat kabar sukacita. Apa yang tidak mungkin itu bagi manusia, tapi Tuhan sanggup lakukan untuk anakmu. Anakmu akan terima kemuliaan Allah. Kasih firman, amin, amin, amin. Tahu nggak? Besok siang tiba-tiba keluar lagi. Ya kan? Sekarang kan di ini semua ya, jadi kan online semua kan dilihat, namanya muncul. Itu kalau bukan Tuhan tidak mungkin. Amin. Berarti noleh kiri kanan, libatkan Tuhan dalam hidup kita. Andalkan Tuhan, taat, ya kan? Dia, kalau saya percaya, kalau dia tidak ngadukan, dia sampai sekarang mesbah keluarga terus. Ya toh, kalau dia doa itu ya toh, selalu dia katakan, ya Bu, saya sekarang mesbah terus, karena dia tahu 2-3 orang berkumpul Allah hadir. Apa yang kau minta Tuhan melakukan. Orang yang mendirikan mesbah, 2 Samuel 24 ayat 25. Ingat, Tuhan katakan, bukan cuma doamu dikabulkan, tapi engkau diluputkan dan diselamatkan. Amin. Kita semua kepingin diluputkan, diselamatkan. Kita kepingin doa kita dikabulkan. Amin. Ayo kita bangkit berdiri. Ini yang Tuhan mau sampaikan dalam kehidupan kita. Mari kita memuji Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan segalanya bagiku. Kita perlu anugerah Tuhan. Kita perlu anugerah kemurahan-kemurahan Tuhan. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu. Kita perlu anugerah Tuhan. Ingat kemurahan Tuhan. Yang terpenting tetap terus saat ini hubungan karib dengan Tuhan. Banyak terus doa, berbicara dengan Tuhan. Engkau akan terus mengenal Tuhan. Bahkan sampai di mana engkau mengenal dengan engkau baca firman, engkau melakukan, engkau taat, engkau akan terima spesial favor dari Tuhan. Keluargamu, anak-anakmu, hari tuamu, orang lain sakit-sakitan sampai hari tua kita sehat. Bahkan orang lain hari tuanya tidak terima penghasilan, tapi kita tetap diberi penghasilan oleh Tuhan. Hari tuamu kau tidak minta-minta, tapi engkau tetap diberkati oleh Tuhan. Percaya Bapak Ibu terkasih, karena saya melihat ada orang yang secara manusia usianya sudah 60, nggak mungkin dia dapat dipercaya. Tapi Tuhan katakan, jangan kamu takut, malah engkau akan dipercaya. Terima pekerjaan yang tidak pernah engkau pikirkan. Engkau akan terima jabatan yang tidak pernah engkau pikirkan. Dan betul, dia cuma percaya Bapak itu. Ternyata Tuhan tahu, dia sudah usia 60 lebih itu. Anaknya masih kuliah, perlu biaya, anaknya mau masuk kuliah. Tapi apa yang terjadi? Sungguh luar biasa. Dia dipanggil, dia tiba-tiba diangkat, dia mendapat tawaran dari temannya itu. Ini loh perusahaanku itu perlu orang. Dia diangkat jadi kepala perusahaan itu yang luar biasa. Dia tidak pernah jabat itu, tapi ingat, di hari tua pun janji Tuhan itu ya dan amin. Mazmur 92 ayat 15. Sampai hari tuamu, Tuhan katakan itu dalam hidup kita. Engkau tetap berbuah, engkau akan gemuk dengan berkat rohani, jasmani sehat dan segar. Engkau akan tetap sehat, segar. Haleluya, haleluya Tuhan, haleluya. Ini pengakuan kami Tuhan. Amin. Tuhan katakan kita perlu anugerah Tuhan. Kami perlu Engkau, kami butuh Engkau Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku.
syukur Tuhan, yang mati pun dibangkitkan. Di dalam apapun usaha bisnis kami, di dalam hubungan, di dalam rohani, yang mati Kau sanggup bangkitkan. Oh Roh Kudus, Roh Kudus, ini kami Roh Kudus. Roh tetap tinggal dalam hidup kami Roh Kudus. Saat kami percaya menghormati Engkau Roh Kudus. Roh Kudus, Roh penolongku, sampai di mana Kau mengenal Roh Kudus. Roh penolongku, Roh Kudus, Roh kebenaranku, Roh Kudus sumber hikmatku, Roh Kudus yang memberitahu apa yang akan datang dalam hidupmu. Yohanes 16 ayat 13, waktu Engkau percaya apa yang Kau percaya itu terjadi dalam kehidupanmu. Roh Kudus, kami mengucap syukur Tuhan, apa yang sudah Kau lakukan dalam hidup kami. Kami percaya saat ini lebih lagi hubungan kami karib denganmu. Urapan doa, urapan memuji menyembahmu, urapan rindu selamat firman-Mu Tuhan. Kami mau melekat kepada-Mu, melekat pada firman-Mu, merenungkan, melakukan firman-Mu Bapa. Yesus, kami mau mengenal Engkau lebih lagi Bapa. Yesus, lewat masalah-masalah apapun terjadi, kami mengucap syukur. Hidup kami Kau ubahkan, karakter kami Kau ubahkan Bapa, kehidupan kami Kau ubahkan. Kami percaya Roh Kudus. Terus bekerja Roh Kudus. Ya Rabbana Sabda lebih lagi Roh Kudus. Terima urapan, terima kuasa Allah, terima terus lawatan Allah. Ya Rabbana membuat seperti Daud. Urapan Allah membuat Kau menang. Urapan Allah membuat Engkau berani menghadapi apapun. Urapan Allah membuat Engkau berhasil. Urapan Allah membuat Engkau lebih dari pemenang. Oh Roh Kudus, urapan Allah membuat Engkau diangkat oleh Tuhan. Diberikan posisi yang luar biasa. Terima dalam nama Tuhan Yesus. Yesus berkuasa. Kami percaya Engkau bisa merubah Tuhan, Tuhan air tawar menjadi air anggur yang manis Tuhan. Engkau bisa merubah yang pahit jadi manis yang luar biasa. Engkau bisa merubah Tuhan saat ini Tuhan. Oh Tuhan, jalan yang tertutup tapi Kau bisa lakukan. Kau buka jalan yang luar biasa Tuhan. Ayo percaya Bapa. Hari ini kami angkat tangan Bapa. Berkati keluarga Bapa di tempat ini Tuhan. Berkati Tuhan Pak Oscar keluarga. Berkati Pak Obed keluarga Tuhan. Bersama anak-anak Hambamu. Berkati juga Tuhan Pak Oscar bersama anak-anak bersama ibu. Berkati. Oh saat ini mama Tuhan. Berkati Tuhan. Murah ya Bapak. Terus tetap terima pewahyuan dari Allah. Yakobus 5 ayat 16. Waktu Kau doakan orang lain, Engkau disembuhkan, Kau diberkati, Engkau dipulihkan. Jangan Kau diam. Doakan keluar dari tempat ini. Bapak, kami mau terima pewahyuan daripada bukan mau lakukan janji mau Kau genapi. Oh Tuhan, kami akan untuk mama Tuhan. Berkati mama Tuhan di usia yang saat ini Tuhan. Ya lebih Tuhan, terus kamu bekerja. Urapan kekuatan kesehatan. Abang tidak akan sakit-sakit, tetapi terus sama kuat sehat Tuhan. Boleh melihat anak menantu cucu cicit yang daripada-Mu. Menyatakan kasih karunia-Mu Bapa. Berkati Tuhan anak menantu cucunya rukun seperti hari ini. Ada kehidupan, ada berkat Kau curahkan Tuhan di dalam kehidupan hamba-Mu sampai anak menantu cucu keturunannya Bapa. Bapa, kami percaya Bapa. Pakai semua Tuhan anak-anak kami ini Tuhan, lawan mereka, coba mereka sejak mereka muda Tuhan. Engkau terus mengurapi, Kau bedakan mereka dari yang lain Tuhan. Orang yang melayani Allah, ingat janji Tuhan, ini pewahyuan dari Tuhan yang Tuhan berikan itu. Ingat janji Tuhan, apapun Engkau akan terima itu. Oh saat ini Engkau akan memerintah bersama Allah. Engkau akan terima berkat 100 kali lipat. Karena waktu Petrus tanya, Tuhan aku sudah meninggalkan apapun saat ini, tapi aku mengikut Engkau. Tuhan katakan Engkau akan terima upah 100 kali lipat. Hari ini Engkau melayani Allah, Engkau terima berkat 100 kali lipat. Engkau terima memerintah bersama Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terus Tuhan berkati keluarga cepat ini Tuhan, Pak Andreas dan ibu yang gak adil, Momo sedang di Jepang Tuhan, bersama saat ini Tuhan, yaitu Tuhan
Anta hambamu berkati yang luar biasa. Urapan kesehatan selama di Jepang sampai pulang ke Surabaya aman selamat dalam perlindunganmu. Anak yang ditinggalkan kau berkati semua Bapak, berkati semua Tuhan. Ibu kekasih kami juga Tuhan yang saat ini Tuhan yang di Jakarta juga berkati yang luar biasa Tuhan. Berkati putri hambamu yang di sini juga terus kau pakai yang luar biasa. Kemuliaan-kemuliaanmu terus kau nyatakan buat keluarga hambamu Tuhan. Percaya Tuhan saat ini Tuhan, saat ini juga Pak Roni sekeluarga juga kau berkati yang luar biasa Tuhan. Nyatakan kasih-Mu, pekerjaannya juga kau berkati Tuhan. Kami percaya Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, pakai apa menjadi saksi-Mu yang luar biasa. Sampai anak-anak mereka Tuhan semua jadi yang luar biasa Tuhan. Engkau dipermuliakan Bapa, nyatakan kuasa-Mu. Semua hamba-Mu yang hadir, terutama saat ini Tuhan, Papa Mama dari Pak Roni juga kau berkati yang luar biasa. Datang kepada-Mu hari ini ada kelegaan, terima akses, ada pintu-pintu terbuka yang luar biasa. Kami percaya Tuhan, semua yang hadir Tuhan, semua hamba-Mu Tuhan meresponi firman-Mu, komentarkan firman-Mu dalam hidup kami Bapak. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu pasti kau genapi dalam hidup kami Tuhan. Semua hamba-Mu yang hadir, semua kau berkati. Kau tahu masalah mereka Bapak, berkati pekerjaan mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati mereka Tuhan. Hadapi masalah apapun ada jalan keluar, ada kemenangan. Terima kasih karunia demi kasih karunia, kami dibedakan dari yang lain Bapak. Kami percaya Tuhan, kami terima pengecualian khusus daripada-Mu. Kota kami tercinta Surabaya, di mana anak menantu cucu usaha bisnis kami ada. Tutup bungkus dan kosan dalam-Mu, curahkan hujan pertobatan Tuhan buat, yaitu Tuhan kota kami, bangsa kami. Curahkan hujan pertobatan, curahkan hujan keselamatan Bapak. Kami minta belas kasihan-Mu Bapak, karena kami tahu hari-hari mendatang apapun banyak gejolak, banyak goncangan, tapi kami tetap percaya janji-Mu Tuhan. Tuhan, orang yang berseru kepadamu, orang yang terus Tuhan berdoa minta kepadamu, Engkau ingat apa yang kami katakan kepadamu Tuhan. Pasti doa yang terus menerus Tuhan katakan, janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Engkau akan terima keselamatan itu. Roh angin badai, rotongan bulu, roh gempa bumi, bencana alam, banjir roboh, banjir bandang, segala peperangan, gerakan ISIS terorisme, aku ikat, katakan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Roh kelaparan aku tolak dalam Tuhan Yesus. Apapun Tuhan, prediksi apapun yang terjadi untuk hari mendatang, kami beda dari yang lain. Kami masuk di bateramu Tuhan, kami masuk di bateramu karena kami taat Tuhan. Kami percaya, kami terima perlindungan Tuhan. Orang lain alami apapun, tapi kami beda yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima berkat yang dari Allah para kudus, persekutuan dari Roh Kudus yang menyertai-Mu, melindungi-Mu, memberi kekuatan, kemenangan menghadapi apapun di akhir zaman ini. Karena ada Roh Allah yang menuntun-Mu, menyertai-Mu, membuat Engkau lebih dari pemenang. Dan dalam nama Tuhan Yesus, mulai hari ini sampai selama-lamanya, Engkau jadi umat pemenang. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan